Shalom saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan perenungan kali ini saya akan membawakan tema mengenai trauma, keluarga, dan perspektif baru dikasihi Bapa, dikasihi Allah Bapa. Sebelumnya mari kita meminta anugerah Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami meminta anugerah-Mu Tuhan, supaya Engkau memberkati perenungan pada hari ini, supaya setiap yang mendengarkan diberkati. Ketika kami sadar bahwa di dalam dunia ini gak ada hal yang ideal, bahkan dalam keluarga pun, tapi kami tahu bahwa Bapa mempunyai rencana indah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberikan kami keluarga Allah. Berkati perenungan pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Saudara dalam Kristus Yesus, setelah dunia jatuh dalam dosa, gak ada keluarga yang ideal. Relasi dosa dengan konflik keluarga itu ada kaitannya. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan dikatakan di dalam firman Tuhan, Adam menyalahkan Hawa karena membujuk dia memakan buah. Hawa menyalahkan ular yang memujuk dia untuk memakan buah. Dan ini ada konflik di dalam keluarga. Seharusnya Adam dan Hawa yang saling mengasihi, tapi mereka menjadi konflik satu sama lain. Ini permulaan kejatuhan manusia dalam dosa. Kemudian kalau kita melihat dalam Kejadian pasal keempat, ada peristiwa yang sangat mengenaskan di mana seorang kakak membunuh adiknya, Kain membunuh Habel. Kalau kita lihat bahwa ini adalah konflik dalam keluarga yang menyebabkan kekerasan, bahkan sampai pembunuhan. Bahkan sampai ke peradaban manusia, keturunan Kain, Lamek, itu juga lebih jahat lagi. Kemudian pada skala yang lebih besar, di dalam Kejadian 6, manusia penuh dengan kejahatan dan hatinya kecenderungannya berbuahkan kejahatan semata-mata. Dan Tuhan menyesal menjadikan bumi ini, makanya dia akhirnya mengirimkan air bah, tetapi memberikan kasih karunia pada Nuh dan keluarganya. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, banyak keluarga yang bergumul mengalami konflik keluarga. Kita tahu bahwa ada banyak anak-anak yang mengalami broken home. Banyak anggota keluarga, baik suami, istri, orang tua, anak, adik kakak mengalami pergumulan masing-masing, kesepian, isolasi, bergumul dengan masalah sendiri-sendiri. Ada keluarga yang mengalami kekerasan fisik, verbal, bahkan seksual, yang dapat mengakibatkan pengalaman traumatik yang terus mengganggu kehidupan di masa depannya. Ada keluarga yang kelihatannya baik-baik, tapi anak-anaknya bermasalah karena adanya pengabaian. Pengabaian ini satu hal yang penting. Kenapa? Karena pengabaian itu sama dengan mengalami pengalaman trauma. Sesuai dengan attachment teori attachment, anak-anak yang hidup tidak dekat dengan orang tuanya yang mengasihi akan lebih mudah cemas, akan lebih mudah bergumul dalam kehidupan dan bermasalah. Kalau kita lihat bahwa di zaman sekarang orang tua banyak sibuk, dan anak-anak pun akhirnya main dengan gadget masing-masing. Dan sebenarnya orang tua pun punya pergumulan kesulitan masing-masing. Anak-anak dan setiap anggota keluarga punya kesulitan masing-masing. Dan ini seringkali jadi satu siklus ya. Jadi terus setiap generasi itu hal yang sama ya. Orang tua bergumul dengan masalah, anaknya bermasalah, anak jadi orang tua, dan orang tua yang menjadi anaknya menjadi orang tua bergumul dengan masalah lagi, anak mereka bermasalah, dan mereka punya kesusahannya masing-masing. Tapi saya harus mengerti ya. Dulu saya suka berpikir, kenapa papa seringkali keras dalam hidupnya? Kenapa mama seringkali juga waktu kita masih kecil, mama sibuk dalam pekerjaan. Tetapi kita mengerti bahwa kalau kita sudah jadi orang tua, kita mengerti susahnya jadi orang tua. Jadi kita bisa mengerti pergumulan mereka gak mudah. Mereka pun punya pergumulan masing-masing. Nah, tidak ada keluarga yang sempurna setelah kejatuhan dalam dosa. Tetapi itu bukan akhir cerita, saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Tuhan mempersiapkan jalan bagi pergumulan
trauma dan konflik keluarga. Di dalam Kristus kita ada harapan. Kalau kebutuhan rasa dikasihi, rasa aman, dan rasa berharga sulit didapatkan di dalam keluarga natural, di dalam Kristus kita bisa terpenuhi kebutuhan rasa dikasihi, rasa aman, dan rasa berharga di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus kita ada keluarga baru, kita ada keluarga Allah. Allah Bapa sebagai Bapa kita, Yesus Kristus anak Allah sebagai kakak sulung kita, sebagai sahabat kita, dan kita semua sebagai anak-anak yang diadopsi dalam keluarga Allah di dalam gereja Tuhan. Ada beda antara Kristus sebagai anak Allah dan kita sebagai anak-anak adopsi. Kristus anak Allah adalah dia pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia adalah pencipta dan kita adalah penciptaan sebagai anak-anak adopsi. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Kristus adalah the sons of God, sedangkan kita the children of God. Jadi ada perbedaan, namun ada kesamaan, yaitu kita sama-sama dikasihi Bapa. Ada satu ayat yang menarik sekali yang tentang doa Yesus untuk murid-muridnya dari Yohanes 17. Saya bacakan dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, ini ayat yang penting berikutnya. Aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Wah, luar biasa. Allah Bapa mengasihi mereka sama seperti Allah Bapa mengasihi Kristus. Allah Bapa mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Kristus. Dikasihi Bapa sama seperti kita Bapa mengasihi Kristus. Ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa kita dikasihi dengan kasih yang sama seperti Bapa kepada Kristus. Dan ini adalah identitas kita. Satu hal yang luar biasa sekali. Waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betapa satu konfirmasi dari Bapa surgawi kepada Kristus. Betapa Kristus dikasihi, betapa aman dan dikasihinya Tuhan Yesus Kristus. Dan Kristus puas di dalam Bapa, aman di dalam Bapa. Dan ini pun berlaku bagi kita. Kita pun dikasihi Bapa dan aman di dalam Bapa. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, bagaimana kalau Allah sendiri ketika melihat kita, ketika melihat misalnya Jeffrey atau ketika melihat Gani, Tuhan mengatakan, Gani, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atau Tuhan berkata, inilah Jeffrey, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sungguh luar biasa, bukan? Tuhan mengasihi dan berkenan kepada kita karena kita ada di dalam Kristus. Ketika Tuhan melihat kita, Tuhan bukan melihat diri kita, tapi melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Karena Kristus sudah menjadi kebenaran kita, sudah menjadi hikmat kita, sudah menjadi pengudusan kita. Puji Tuhan. Bagaimana proses yang membuat kita dikasihi Allah? Sama seperti Allah mengasihi Kristus. Kita dikasihi Bapa seperti Bapa mengasihi Kristus. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Saya pernah bincang-bincang dengan pendeta Eko Arya yang adalah teman sekamar di Institut Reform dulu. Dia menjelaskan arti ayat ini begini. Di zaman kita, di zaman sekarang ini, anak adopsi dinilai lebih rendah daripada anak kandung, anak yang natural. Tetapi di zaman Romawi, anak adopsi tidak lebih rendah daripada anak natural, bahkan bisa dianggap lebih tinggi daripada anak kandung. Mengapa? Karena di zaman Romawi, di dalam konteks perjanjian baru,
Pada zaman itu bisa terjadi gagal panen, pertanian bisa ada hama sehingga kekurangan makanan. Pada itu beda dengan zaman kita dengan ada pestisida dan sebagainya. Pada zaman itu bisa terjadi gagal panen sehingga anak kandung, anak natural sendiri bisa diabaikan. Tetapi jika seseorang sudah diadopsi menjadi anak adopsi itu tidak boleh diabaikan. Itu konteks di dalam perjanjian baru budaya Romawi. Ini metafora yang dipakai untuk kita. Allah Bapa mengadopsi kita, mengasihi kita. Kita tidak bisa diabaikan lagi. Tetapi anak tunggal Bapa satu-satunya diabaikan supaya dia bisa mengadopsi kita. Bukankah kita diterima Bapa, dikasihi Bapa, tetapi anak tunggal Bapa Tuhan Yesus Kristus mengalami sengsara di kayu salib sehingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Kita diterima, Kristus ditolak. Anak adopsi diterima, anak kandung ditolak. Karena begitu Bapa mengasihi kita. Bapa sangat mengasihi kita. Keluarga kita bisa nggak sempurna. Orang tua di dalam dunia kita tidak sempurna. Tetapi kasih Bapa sempurna mengasihi kita. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, kalau kita mengalami trauma, mengalami pergumulan dalam keluarga kita, mengalami trauma, kita harus sadar kita punya identitas baru. Kita harus sadar kita mempunyai hidup yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah dan Bapa mengasihi kita. Dan kita harus mereprogram identitas kita dengan identitas yang baru. Ini bukan diperjuangkan untuk diperoleh, tapi diterima dengan iman. Ini adalah anugerah pemberian karena karya Kristus di kayu salib. Kalau dulu kita merasa diabaikan, sekarang kita dikasihi Bapa. Kita diterima, kita aman, dan kita bermakna di dalam Tuhan. Kita bermakna di dalam Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Bahkan Alkitab mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya, di mana Ia ingin kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah karya seni, kita ini adalah karya Tuhan, diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, melakukan buatan baik. Kita ini kita dikasihi Tuhan, kita bermakna hidup kita ada berguna, kita mempunyai hidup yang ada tujuannya. Kalau kita mengalami trauma dan kekerasan, semua ini bisa dikalahkan dengan kasih Bapa. Tuhan tidak mengabaikan kita. Kabar buruk di dalam dunia dimenangkan oleh Injil kabar baik. Berita buruk bahwa mungkin ada konflik dalam keluarga bisa dikalahkan dengan Injil kabar baik. Di dalam gereja, tubuh Kristus menjadi keluarga Allah, dan komunitas orang percaya adalah komunitas yang saling menyembuhkan. Kita bersyukur bahwa ada pengharapan bagi orang-orang yang mengalami trauma dalam keluarga, karena kita punya Allah Bapa di surga yang mengasihi kita, dan kita punya Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat kita dan kakak sulung kita, dan kita punya rekan-rekan keluarga Allah di dalam gereja Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat ini Tuhan. Ketika di dalam dunia ini gak ada yang sempurna keluarga Tuhan, kami bersyukur kami diberikan keluarga Allah. Dan di dalam keluarga Allah kami boleh mendapatkan hak untuk dikasihi Tuhan, diterima Tuhan, dan kami juga dijadikan berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami tidak sia-sia, kami dimiliki Tuhan, kami dikasihi Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat teman-teman yang mendengarkan renungan ini, Tuhan berkati dimanapun mereka berada, dalam pergumulan mereka dengan mungkin pernah mengalami trauma atau gangguan kesehatan mental. Tuhan kuatkan supaya mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri, mereka dikasihi dalam keluarga Allah, dikasihi oleh Bapa, dikasihi oleh Kristus, dikasihi oleh Roh Kudus, dan dikasihi oleh Engkau sendiri semuanya Tuhan dalam keluarga Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami diucap syukur. Amin.